Ternyata Allah jadikan sebab ini tidak manjur. Mungkin enggak? Mungkin. Makanya tidak boleh kita bersandar dengan apa? Sebab. Tapi boleh enggak mengerjakan sebab? Boleh. Yang tidak boleh bersandar hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم جزاك الله خير ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Handil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadidu fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sebelum kita lanjut kepada bab yang baru, yaitu bab al-khawfu minasyirik, bab takut terhadap kesyirikan, maka kita ingin bersoal jawab tentang bab yang sebelumnya. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana cara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Maka Bapak Ibu menjawabnya apa? Bagaimana cara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Bagaimana cara menjawabnya? Nah, karena itu bab yang ketiga. Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bighairi hisabin wala azab. Bab barang siapa yang
mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, niscaya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ayyuhat talabah, para santri, jarib. Nah, bagaimana cara mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Nah, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Beribadah hanya kepada Allah semata, dari mulai doa, kemudian amalan lisan seperti baca Quran, berdoa, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, seperti juga amalan qalbu, tawakkal, ar-raja, al-khawf, al-mahabbah, ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu', ya. Mengamalkan tauhid dengan amalan qalbu, beribadah dengan amalan qalbu semurni-murni. Atau amalan-amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, berzakat, berhaji, berumrah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Baik. Kalau ada yang bertanya lagi, sebutkan contoh yang pasti mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Siapakah beliau? Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh pasti yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kenapa bisa memastikan? Karena disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah suri tauladan, ahli ibadah kepada Allah semata dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, apa ganjaran orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Nah, maksud surga tanpa hisab, tanpa azab. Saya sudah menjelaskan belum apa disebut dengan hisab? Sudah saya jelaskan belum? Belum. Sudah ya. Apa itu hisab? Masuk surga tanpa hisab. Apa itu hisab? Allah memperlihatkan amalannya di hadapan para hamba. Kamu tahulah ini amalan ikam. Ini amalannya hari ini tanggal sekian bulan sekian, ini amalannya. Nah, itu namanya adalah hisab. Nah, orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pahalanya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini indahnya. Tidak perlu diperlihatkan amalan-amalannya di hadapan manusia ataupun di hadapan dia sendiri. Dan tidak ada siksa untuknya, langsung masuk surga. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Berapa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Sebagaimana sudah kita pelajari. 70.000. Ada keterangan lain? Setiap 1.000-nya membawa 70.000. Ada keterangan tambahan? Dan 3 tanggukan dari tanggukannya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa Ustaz tanggukannya? Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita masih ada tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 4 sifat orang yang
dari 70.000 tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Hah? Enggak. Tidak minta diruqyah, yang tidak mengobati dengan pengobatan kai, tidak melakukan tatayyur. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Taib, permasalahan tidak minta diruqyah. Apa hukum minta diruqyah? Boleh, tetapi dia kehilangan keutamaan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya tetap mungkin bisa masuk surga, tapi ada hisabnya, ada siksanya dulu. Tapi orang yang tidak minta diruqyah, maka dia tidak dihisab, tidak diazab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Apa itu pengobatan dengan pengobatan kai? Besi yang dipanaskan lalu ditusukkan ke dalam tubuh. Dan sebagian ulama memakruhkannya karena dia mutilasi, seperti memutilasi manusia. Baik. Apa itu tatayyur? Nah, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, apapun, hewan, warna, angka, manusia bahkan, dan seterusnya. Maka orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jumlah mereka 70.000, setiap dari 1.000 dari 70 tersebut masuk surga, mereka membawa 1.000. Kemudian setelah itu tambahannya lagi 3 tanggukan dari tanggukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifatnya ada 4 di dalam hadis, yaitu orang yang pertama la yastarqun, tidak minta diruqyah. Yang kedua la yaktaun, tidak mengobati dengan pengobatan kai. Yang ketiga wala yatatayyarun, tidak bersikap tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita masuk kepada bab yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala berkata, babun al-khawfu minasyirk, atau babul khawfi minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Para ikhwah, maksud takut di sini ya adalah khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Maksud takut di sini maksudnya adalah khawatir mengerjakan kesyirikan. Itu yang dimaksud dengan takut terhadap kesyirikan. Dan kesyirikan yang dimaksud di sini ada 2 makna. Kesyirikan yang dimaksud di sini ada 2 makna. Yang pertama, menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Kesyirikan yang dimaksud di sini ada 2 makna. Yang pertama adalah menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya ja'lu syai'in min haqqillah li ghairihi. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, dan itu yang umum, definisi kesyirikan secara umum.
Menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah diberikan kepada selain Allah. Itu secara umum kesyirikan. Dan secara khusus adalah ja'lu syai'in minal ibadah li ghairillah. Menjadikan salah satu macam ibadah kepada selain Allah. Nah, ini secara khusus. Ya, jadi pengertian kesyirikan itu ada dua macam. Yang pertama adalah menjadikan menjadikan sesuatu yang merupakan hak Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang umum. Yang khusus adalah menjadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahumullahu taala membahas kesyirikan dengan begitu detil. Kita pun berusaha memahami kesyirikan dengan begitu detil. Dan saya katakan di majelis ini tidak ada dakwah yang sangat detil di dalam urusan pembahasan tentang kesyirikan kecuali dakwah sunnah. Dakwah sunnah. Bahkan la taqumu ad-da'wah ila sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bida'watiha ila tauhidil khalis wajtinabis syirik. Tidak tegak dakwah kepada sunnah ini kecuali dakwahnya kepada tauhid yang benar-benar murni dan dakwahnya untuk menjauhi kesyirikan dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika kita belajar sekarang tentang kesyirikan harus detil pembelajarannya. Harus detil pembelajarannya. Oleh karena itu, saya ingin sedikit menulis beberapa poin yang berkaitan dengan kesyirikan. Poin pertama yang kita ingin bahas adalah ta'rif asyirk. Pengertian syirik. Yang pertama adalah alif a lughatan. Secara bahasa. Apa itu syirik secara bahasa? Syirik secara bahasa adalah diddus syafa'. Kebalikan genap. Secara bahasa. Syirik secara bahasa adalah kebalikan salah saya. Diddul al-witr. Kebalikan ganjil. Diddul witr. Kebalikan dari ganjil. Ganjil satu. Ya, maka syirik secara bahasa adalah diddul witr, kebalikan dari ganjil, atau khilaf al-infirad, atau kebalikan dari sendiri. Syirik selalu bersama. Kalau sendiri, syirik selalu bersama. Nah, ini arti syirik secara bahasa. Kemudian
istilahan. Secara istilah. Yaitu secara istilah syariat. Nah, inilah tadi yang kita katakan syirik secara istilah syariat ada dua. Ada yang am, umum. Ada yang khas, khusus. Yang am adalah ja'lu syai'in min haqqillah ila ghairihi. Menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah. Jadi Allah punya hak. Kemudian kita kasih hak Allah itu kepada selain Allah. Nah, itu syirik secara umum. Hak-hak Allah nanti kita akan jelaskan. Allah punya hak. Lalu hak Allah ini kita berikan kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Kemudian khususnya adalah ja'lu naw'in min anwa' al-ibadah li ghairillah. Menjadikan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini adalah arti kesyirikan secara khusus. Dan ini yang paling ditekankan di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling membedakan antara kita dengan orang musyrik Quraisy, antara kita dengan orang musyrik Nasrani, antara kita dengan orang musyrik Yahudi, antara kita dengan orang musyrik seluruh jenis kesyirikan yang ada di atas muka bumi ini, yaitu menjadikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertian kesyirikan secara umum, secara khusus, ya. Baik. Nah, kita membicarakan ini. Pengertian kesyirikan secara umum. Bahasa yang dipakai juga adalah, ini saya kasih begini ya. Nah, nanti dilihat di sini biar mudah memahami. Salah satu istilah yang dipakai juga selain ja'lu syai'in min haqqillah ila ghairi, ulama terdahulu juga memakai istilah yaitu taswiyat ghairillah billah fi syai' min khasaisillah. Ini istilah lain dari istilah umum syirik. Ini istilah para ulama. Di antaranya yang mengatakan adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan penting kita untuk memakai istilah para ulama. Karena mereka mengatakan itu berdasarkan dalil dan berdasarkan tama'un, yaitu pembacaan mereka terhadap kitab-kitab, terhadap Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarlah istilah syariat ini. Apa artinya? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam
perkara apapun yang merupakan kekhususan Allah. Lihat sekarang di sini. Menjadikan sesuatu dari hak Allah. Hak Allah apa? Macam-macam. Nanti saya akan jelaskan. Hak Allah ke sini ya. Ini hak Allah. Satu, rububiyah. Kekuasaan. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan seperti al-khalq, mencipta, at-tadbir, mengatur, al-mulk, berkuasa, itu hak Allah. Rububiyah. Menjadikan sesuatu dari hak Allah. Salah satu hak Allah rububiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Itu hak Allah. Apabila menjadikan hak rububiyah untuk selain Allah, secara umum itu syirik. Secara umum itu syirik. Nah, sama dengan ini. Menyamakan selain Allah. Selain Allah apa saja dan siapa saja. Mau dia manusia, manusia paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau dia Jibril, mau dia malaikat, malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, mau dia jin, mau dia hewan, mau dia benda mati, menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan terbalik ya, menyamakan selain Allah dulu, bukan menyamakan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Ya, dalam perkara apapun, termasuk perkara apapun rububiyah. Ya, yang merupakan kekhususan Allah. Perkara yang khusus milik Allah salah satunya adalah rububiyah. Yang kedua, hak Allah adalah al-uluhiyah, yaitu ibadah. Ini hak Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka secara umum ini adalah apa? Kesyirikan. Nah, sama, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara apapun yang merupakan kekhususan Allah. Salah satu perkara kekhususan Allah adalah uluhiyah, ibadah. Yang saya sebutkan tadi, ibadah dengan lisan, berdoa, macam-macam berdoa, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong dalam keadaan yang sempit, isti'adah, minta perlindungan. Ya, ini semua adalah doa. Kemudian amar ma'ruf, baca Quran, ini semua ibadah dengan lisan. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Jika diberikan kepada selain Allah, maka berarti menjadikan sesuatu dari hak Allah untuk selain Allah, syirik. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara apapun yang merupakan kekhususan milik Allah. Khususan milik Allah adalah ibadah. Ibadah dengan qalbu, tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, rasa raghbah, khusyuk, ya, rasa sabar, rasa syukur, itu ibadah qalbu semua. Kemudian ibadah dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu semua tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena itu khusus milik Allah. Ya, karena itu khusus milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Hal yang khusus merupakan hak Allah juga adalah yang ketiga, yaitu al-asma was-sifat. Nama dan sifat. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Ini hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dihafal ini para ikhwan. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Terutama para santri agar menghafal. Karena ini istilah-istilah para ulama yang kalian harus menyampaikannya kepada para jamaah, kepada para manusia.
Agar ilmu tentang akidah yang murni ini terus nanti sampai Allah Subhanahu wa taala mewarisi dunia dan seisinya ini. Ya. Baik. Salah satu istilah para ulama juga untuk yang khusus ini, perhatikan, yang khusus. Saya tulis di sini, ya. Ini khusus 1, ini khusus 2. Ini khusus 1, ini khusus 2. Baik. Ini kan istilahnya ja'alu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, menjadikan ibadah kepada selain Allah. Istilah para ulama juga syirik secara khusus adalah sarf al-ibadah li ghairillah. Apa artinya? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sarful ibadah li ghairillah. Itu syirik. Ya, syirik secara khusus karena berkaitan dengan ibadah saja. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, ibadah, memalingkan ibadah itu salah satu syirik yang sangat tercela di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bismillah. Inilah kesyirikan. Nah, nanti ada pembagian kesyirikan berdasarkan besar dan kecilnya. Berdasarkan volumenya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Baik. Sudah ditulis semua? Kalau sudah saya akan hapus. Nanti ada pembagian kesyirikan berdasarkan volumenya. Pembagian itu sendiri para ulama berbeda pendapat. Ada yang membagi syirik menjadi 3, ada yang membagi syirik menjadi 2. Ya, kita mengambil pendapat jumhur saja, mayoritas para ulama, bahwa syirik berdasarkan volumenya, besar kecilnya dibagi menjadi 2. Ada syirik besar yang disebut dengan asyirkul akbar. Ada syirik kecil yang disebut dengan asyirkul asghar. Ya. Nanti ada pembagian lain, ada 3. Di antaranya syirik khafi. Ada lagi syirik jali. Tapi kita tidak akan masuk ke situ karena nanti pembagian dari syirik besar, syirik kecil itu kita masukkan ke dalamnya syirik khafi, syirik jali. Nah, ini yang saya katakan tadi. Orang-orang yang mengusung dakwah sunnah, dia sangat detil saat belajar tentang kesyirikan. Dan sangat harus lancar. Dan antum bisa cek ustadz-ustadz yang ngajar, yang mengusung dakwah sunnah, pasti dia suka membicarakan kesyirikan, dan ketika membicarakan kesyirikan pasti detil, tidak hanya kulit-kulit. Makanya saya berpesan kepada para santri, kalau Allah bertakdir, semoga demikian, qul amin, ucapkan amin. Semoga Allah bertakdir kalian menjadi para pendakwah, panutan di masyarakat. Maka salah satu tugas utama adalah memerangi kesyirikan secara detil.
dan tidak boleh takut. La takhafun laumat fillahi laumata laim. Jangan pernah takut dalam menegakkan agama Allah, memerangi kesyirikan, siapapun yang mencela. Karena Allah pasti memberikan kemenangan. Innallaha sayansuru man yansuruhu. Allah akan memberi kemenangan siapa yang membela Allah SWT. Pembela-pembela Allah adalah yang memerangi kesyirikan. Baik itu syirik secara umum atau syirik secara khusus. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus belajar yang detil tentang tauhid dan kesyirikan. Alhamdulillah di masjid ini kita sudah memulai dari al-usul ats-tsalatsa, al-qawaidul arba', dan itu semua terekam. Itu semua terekam dengan baik, baik itu di akun Masjid Utsman bin Affan, di YouTube-nya atau juga di Rifqan TV. Bisa dicek. Sekarang kita mempelajari tentang kitab tauhid. Dan semua itu perkara akidah yang berbicara tentang tauhid dan kesyirikan. Baik. Saya akan membagi syirik menjadi dua. Secara volume besar dan kecilnya, ya. Syirik itu nanti terbagi dia menjadi dua, besar dan kecil. Saya tulis di sini aqsam asy-syirk bi'tibar qadri. Pembagian kesyirikan berdasarkan kadarnya, yaitu besar atau kecilnya. Maka dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asy-syirk al-akbar. Yang kedua yaitu asy-syirk al-asghar. Syirik akbar adalah kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Yukhriju minal Islam. Mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik asghar la yukhrij minal Islam. Tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu pengertian syirik asghar, syirik akbar apa? Maka pengertian ini
syirik yang mengeluarkan dari Islam. Dan pengertian syirik asghar apa? Kullu syirkin dzari'atin ila syirk akbar. Setiap kesyirikan yang merupakan sarana kepada syirik akbar. Jadi syirik asghar itu penghantar syirik akbar. Syirik asghar penghantar dari syirik akbar. Intinya kita ingin membagi dulu syirik menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Dan sebagai dasar pengetahuan, syirik akbar mengeluarkan dari Islam, syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian salah satu pengertian dari syirik asghar adalah kullu syirkin dzari'atin ila syirkil akbar. Setiap syirik yang menghantarkan atau sarana kepada syirik akbar. Menghantarkan atau sarana kepada syirik akbar. Nah, waktunya tidak cukup, insyaallah ta'ala pekan depan saya akan membahas tentang syirik akbar. Apa saja, kemudian contoh-contoh pembagian-pembagiannya, pengertiannya, pembagian-pembagiannya beserta contoh-contohnya. Baru setelah itu kita bahas syirik asghar. Pengertiannya, pembagian-pembagiannya. Baru kita bahas apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Jadi pembicaranya masih sangat panjang. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Tafadhal. Ada yang ingin bertanya? Nah, Mas Andri, tafadhal Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Ustaz. Semoga senantiasa Ustadz dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua, amin. Amin. Pertanyaannya Ustadz, kan syirik tadi ada syirik umum dan khusus. Umum tadi terbagi 3 dan sudah contoh-contohnya. Untuk yang syirik khusus ini, apakah benar contohnya itu seperti menjadi peramal atau menjadi dukun atau yang semacamnya, atau ada contoh yang lain untuk khusus syirik untuk syirik khusus? Jazakallahu khair. Bismillah walhamdulillah. Syirik khusus hanya dalam perkara ibadah. Menjadikan ibadah kepada selain Allah. Kenapa disebut khusus? Karena memang ibadah ini concern yang paling tinggi di dalam dakwah dari umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang membedakan antara kita dengan orang musyrik Quraisy. Saya beri contoh begini. Kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur. Orang-orang musyrik Quraisy pun meyakini Allah mencipta, Allah mengatur. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah kalau orang yang bertauhid beribadah hanya kepada Allah, doa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, pertolongan dalam keadaan yang sempit, istighasah hanya kepada Allah, baca Quran hanya untuk Allah, berpuasa, sholat hanya untuk Allah. Nah, sedangkan orang musyrik Quraisy
meskipun meyakini Allah penciptanya, Allah pengaturnya, mereka secara khusus ibadah mereka syirikkan. Makanya syirik khusus ini contohnya seluruh macam kesyirikan dalam ibadah. Itu contoh syirik khusus. Seluruh macam kesyirikan dalam ibadah itu contoh syirik khusus. Contoh misalkan ada orang menyembelih untuk seorang makhluk yang sudah mati. Menyembelih untuk seorang wali yang sudah mati, bukan karena untuk Allah, maka ini syirik secara khusus. Pokoknya syirik secara khusus adalah berkaitan dengan ibadah. Ibadah apapun, baik lisan, qalbu, anggota tubuh, diberikan kepada selain Allah, maka ini syirik khusus. Kenapa disebut khusus? Karena itulah yang sangat membedakan secara khusus kesyirikan orang musyrik dengan orang yang bertauhid di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun contoh yang disebutkan tadi, peramal, kemudian dukun, maka ini bukan khusus, tetapi itu umum. Karena berkaitan dengan rububiyah tadi. Meramal itu kan mengaku mengetahui akan hal gaib. Itu berkaitan dengan kekuasaan. Nah, itu secara umum berarti nanti. Nah, ada yang lain? Silakan. Kasih mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ulun tanyakan, kan ada orang yang meyakini dirinya masuk surga gitu, Ustaz. Terus ketika itu berani mengatakan dengan seseorang, artinya ketika kamu saya ajak ke surga, masuk surga dengan saya. Nah, dimanakah status dia ini Ustaz berani meyakini dirinya masuk surga? Apakah itu sendiri salah atau gimana Ustaz? Berani kan termasuk bagian mengambil hak Allah, yang memasukkan surga cuma Allah, hak Allah. Nah, ketika ada seseorang berani menyatakan seperti itu, bagaimana Ustaz statusnya? Apakah dia telah melakukan kesyirikan gitu Ustaz? Nah, itu jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Ketika ada orang yang berani menyatakan dirinya bahwa saya adalah penghuni surga dan saya bisa ngajak orang masuk ke dalam surga, maka dia melakukan beberapa penyimpangan akidah. Yang pertama, dia yata'alla 'ala Allah. Dia lancang terhadap Allah, mendahului yang merupakan hak Allah. Penentuan seseorang masuk surga, tidak masuk surga, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa menentukannya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menentukannya kecuali Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakum al-jannah amaluhu." Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Lalu para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasulullah, amalmu tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ana." Tidak juga saya. Amal saya tidak bisa masukkan saya ke dalam surga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlih. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya dan karunia-Nya. Hadis ini menunjukkan bahwa masuk surga itu hak khusus milik Allah. Maka apabila ada seseorang dia menyatakan dirinya saya pasti masuk surga, kesalahan pertama dia adalah mendahului ketetapan Allah, yang itu merupakan hak Allah, dan itu kesyirikan. Kesyirikan, mensyirikkan Allah dengan dirinya. Subhanallah. Ini kan kalau ada orang syirik itu mensyirikkan Allah dengan orang lain. Ini enggak, mensyirikkan Allah dengan dirinya sendiri. Itulah ujub.
merasa memiliki sesuatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ujub namanya. Ya. Yang kedua, setelah dia lancang mendahului hak Allah, dan itu syirik akbar. Syirik akbar. Ya. Karena dia berarti sudah mensyirikkan Allah dalam rububiyah. Dalam rububiyah. Karena yang berhak menentukan si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syirik akbar. Yang kedua, penyimpangan akidah yang dia lakukan dalam hal ini adalah melakukan penyucian diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah yang lebih berhak, yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Nabi Muhammad SAW saja, beliau tidak bisa menentukan si fulan masuk surga, si fulan enggak masuk surga, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ada seorang manusia biasa yang dia mengaku bisa masuk surga, pasti masuk surga, dan mengajak orang lain untuk masuk surga dengannya. Maka ini terdapat penyucian diri, dan Allah melarang untuk mensucikan diri. Wallahu a'lam. Nah, dan biasanya para ikhwah, manusia yang seperti ini karena sikap pengikutnya. Apa yang dilakukan oleh pengikutnya? Ghulu, yaitu berbuat berlebih-lebihan memuliakannya, sehingga merasa lebih suci daripada yang lainnya, merasa pasti masuk surga, bahkan bisa ngajak orang masuk surga. Nah, ini para ikhwah sebuah kekeliruan akidah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan. Afwan, yang di sini dulu dekat mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Pak Ustaz. Wa fiikum barak. Bagaimana sikap kita batasan menghormati ulama itu Pak Ustaz? Di tempat kita itu kan PR-nya, mohon maaf saya awalnya emang dari golongan Nahdien Ustaz. Jadi kita begitu amat pada kiai dan ulama sampai yang gulu berlebihan. Kalau di dakwah sunnah batasannya sampai di mana Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf, di majlis saya jangan menyebutkan merek ya, apapun. Ya, isyarat atau apa. Kita berbicara ilmiah saja. Sebutkan prakteknya, kemudian tanpa menyebutkan merek. Karena biar tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Kita belajar ilmu agama dan kita belajar prakteknya. Adapun penyebutan merek nanti membuat kegaduhan. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa batasan menghormati para ulama? Itu udah bagus. Itu pertanyaannya. Kemudian bagaimana agar kita tidak ghulu terhadap ulama? Maka jawabannya, kita harus menyebarkan di tengah masyarakat sebuah ajaran Rasulullah SAW atau ajaran sunnah Rasul SAW. Apa itu ajaran sunnah Rasul? Yaitu tidak boleh ghulu kepada siapapun dari makhluk sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang pernah berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hayya bina nastaghithu bi Rasulillah." Ayo kita beristighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarangnya, qulu biqaulikum,
wa la yastahwidhannakum syaitan. Kalian boleh mengucapkan apa saja, tapi hati-hati jangan sampai syaitan menyimpangkan kalian. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku hanya hamba Allah. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Istighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran yang harus disebarkan di tengah masyarakat sekarang adalah tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan memuji makhluk apapun statusnya. Mau dia statusnya alim, wali, ustadz, kiai, ulama, habib, tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan untuk diri beliau, innama ana bashar, aku adalah manusia, mislukum, seperti kalian. Maka apalagi manusia-manusia yang di bawahnya sama seperti manusia. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Aku adalah budak Allah, hamba Allah. Maka ucapkan hamba Allah dan Rasulnya. Itu Rasulullah, beliau menyatakan adalah Abdullah. Kalau Abdullah la yu'bad, tidak boleh diibadahi. Nah, ini adalah PR dari para pendakwah, terutama yang mengusung dakwah sunnah, agar menyebarkan ajaran. Apa ajarannya? La ghulu. Tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan memuji orang makhluk siapapun dia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang sebelum kalian binasa karena bersikap ghulu, berlebih-lebihan. Ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian puji aku terlalu berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Isa yang akhirnya dinyatakan oleh kaum Nasrani sebagai waqalatin nasara al-masihu ibnullah. Kaum Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah anak Allah. Jangan kalian lakukan seperti itu. Dan memang kalau kita berbicara kesyirikan, sarana paling besar menghantarkan kepada kesyirikan adalah ghulu, berlebih-lebihan memuji orang-orang yang dianggap saleh. Orang-orang yang dianggap saleh, orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya. Nah, ini ajaran harus disebarkan, tidak boleh ghulu, memuji berlebih-lebihan terhadap terhadap makhluk siapapun dia, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terlarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul cuma punya 2 gelar yang beliau sebutkan untuk diri beliau. Dan gelar itulah yang paling pantas untuk beliau. Tidak ghulu, tidak jafa. Ghulu artinya berlebihan memuji, jafa artinya berlebihan merendahkan. Beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba tidak boleh diibadahi. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Tidak boleh minta syafaat kepada Rasulullah. Mintalah kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah, beliau adalah Rasulullah, berarti la yukadzab, tidak boleh didustakan.
Risalah beliau tidak boleh didustakan. Nah, menjawab pertanyaan Bapak tadi, apa batasan agar kita tidak berlebih-lebihan? Batasannya adalah menganggap bahwa makhluk siapapun dia adalah makhluk Allah, bukan khaliq, bukan ma'bud. Makhluk siapapun, selama dia makhluk, dia tetap makhluk. Tidak menjadi pencipta, pengatur, berkuasa. Dia tetap makhluk, tidak menjadi yang diibadahi, siapapun dia. Mau dia wali, nanti derajat wali macam-macam menurut mereka. Ada wali kutub, wali badal, wali ghaus, wali murid, wali santri. Nanti derajat wali bermacam-macam menurut mereka. Dan itu semua adalah buatan-buatan tersendiri. Dan subhanallah para ikhwan, gara-gara sikap ghulu ini, akhirnya mereka sadar atau tidak sadar saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Ada wali fulan dianggap kedua telapak kakinya membawahi seluruh wali-wali Allah di atas muka bumi ini. Nanti datang lagi ghulu yang lain kepada ulama yang lain, menyatakan wali fulan yang kedua, kalau tadi dua kaki, satu kakinya membawahi wali-wali yang lain. Dan itu kita pelajari saat saya berada di dalam. Jadi secara tidak langsung, yang katanya ajarannya adalah mengajarkan tidak sombong, tidak ujub, senantiasa rendah hati, itu tidak benar. Ya, karena satu dengan yang lainnya saling menyombongkan satu dengan yang lain. Ini asal muasal sebabnya apa? Yaitu ghulu, berlebih-lebihan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya batasannya adalah makhluk tetap makhluk. Tidak bisa naik menjadi khaliq. Tidak bisa naik menjadi ma'bud. Makhluk tetap makhluk. Ya. Kadang ada orang bingung meletakkan Nabi Muhammad SAW itu di mana? Apakah disamakan dengan Allah atau tidak? Enggak, Nabi sendiri yang berkata, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Katakan wahai Muhammad SAW, aku hanyalah manusia seperti kalian. Al-Quran yang berbicara itu. Ditambahi lagi dalam hadis-hadis Rasul. Karena ghulu tadi, akhirnya datanglah ada ajaran bahwa Allah adalah apa? Nabi Muhammad adalah titisan Allah. Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya Allah. Inya juga. Bahasa sederhana, inya juga itu adalah hasil dari apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Aku adalah hamba Allah, ucapkanlah hamba dan rasulnya. Taib. Kalau antum kira-kira yang saya ucapkan sekarang, apakah ada yang menyimpang? Kan tidak ada. Kita menyatakan hanya Allah yang Khaliq, Rabbul Alamin, hanya Allah semata. Sedangkan selainnya, setinggi apapun derajatnya, maka dia tetap makhluk. Tidak ada ajaran yang menyimpang. Heran aja kadang-kadang kita setelah itu dikatain macam-macam. Tapi itulah resiko berdakwah. Ya, la takhafu laumata laim.
Jangan pernah takut menegakkan agama Allah terhadap orang yang mencela siapapun. Nah, satu lagi tadi, silakan. Ada mic-nya, kasih. Terakhir. Ini kalau ibu-ibu di belakang ada yang ingin bertanya mungkin bisa pakai pakai apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Kertas. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, Apa? perihal secara umum tadi, misalkan nih kita menggunakan mindset begini Ustadz, contoh memakai helm agar kita selamat di jalan, lalu tidak ada kata karena Allah menyelamatkan saya gitu. Lalu contoh yang lainnya, obat ini yang menyembuhkan ulun, bukan beranggapan bahwasanya hilang mindset, bahwasanya Allah yang menyembuhkan melalui perantara obat ini. Nah, apakah itu termasuk definisi syirik secara kecil ataukah syirik secara besar? Mengingat yang terjadi, yang ulun ucapkan tadi itu sering ulun jumpai di dalam keluarga bahkan orang lain. Dan yang kedua, ketika kita misalkan Ustadz menggunakan sendal, lalu kita menjadikan hal mubah tersebut beribadah sebagai ibadah kepada Allah, misalnya mengucapkan bismillah dan berharap semata-mata karena wajah Allah. Apakah itu dibolehkan Ustadz? Misalkan kita menggunakan kendaraan untuk naik untuk ke kajian ke masjid, berharap semata-mata untuk mendapatkan atau melihat wajah Allah di surga nanti. Apakah itu diperbolehkan ataupun bagaimana tanggapan menurut Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Apa yang disebutkan dari pertanyaan pertama itu sering kita dapati. Minum obat ini, lakas tuh sembuh. Ya, obat ini aku lebih cocok pang lawan ini obatnya. Apa hukumnya? Kita dudukan dulu permasalahan ini. Ustadz, ini permasalahan larinya kemana? Larinya adalah kepada ibadah yang bernama tawakal. Tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi ala Allah wahdah fi jalbi naf'in wa daf'i dharrin ma'a fi'il asbab. Tawakal adalah condongnya kolbu dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau tertahan keburukan, disertai dengan mengerjakan sebab. Itu tawakal. Jadi tawakal itu urusan kolbu. Condongnya kolbu, bersandarnya kolbu dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah semata untuk dapat kebaikan atau tertahan mudarat dengan disertai sebab. Nah, sebab ini harus ada dua macam. Sebab yang disebut dengan syar'i dini, sebab yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul. Contoh dalam Al-Quran, madu, syifa. Madu adalah obat. Contoh baca Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Ini sebab syar'i dini. Di sana ada sebab yang kedua, sebab kauni qadari. Apa itu sebab kauni qadari? Sebab yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu terbukti sebagai penyembuh atau sebagai sebab. Contoh obat-obat tadi. Contoh memakai baju perang tadi, memakai helm. Maka ini sebab agar kepala terjaga, agar badan tidak terkena luka, tidak terkena pedang, agar penyakit sembuh dengan obat tersebut. Ini sebab, namanya sebab kauni qadari. Syaratnya cuma satu, sudah terbukti. Ya, terbukti, teruji
Allah takdirkan dia terbukti seperti obat-obat yang ada. Nah, tetapi syaratnya tidak boleh rukun ila hadhihi al-asbab. Tidak boleh bersandar kepada sebab tadi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita katakan, aku minum obat ini sembuh. Apa maksudnya sembuh? Apakah yang menyembuhkan Allah atau yang menyembuhkan obat ini? Maka jawabannya adalah obat ini adalah apa tadi? Sebab. Sebab jenisnya apa? Sebabnya kauni qadari. Sebab apa? Kauni qadari. Yang terbukti menyembuhkan. Tetapi tidak boleh bersandar kepada apa? Sebab. Enggak boleh bersandar kepada sebab. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Ini hanya sebab. Sebab ini kalau Allah jadikan tidak jadi sebab, mungkin enggak? Hah? Kata Allah, ini Jarfian obat ini manjur saya. Kemudian saya minum. Ternyata Allah jadikan sebab ini tidak manjur. Mungkin enggak? Mungkin. Makanya tidak boleh kita bersandar dengan apa? Sebab. Tapi boleh enggak mengerjakan sebab? Boleh. Yang tidak boleh bersandar hati. Maka perkataan antum tadi, obat ini adalah penyembuh, lihat niatnya untuk apa. Kalau dia mengatakan dengan sebab obat ini Allah menyembuhkan saya, itu boleh. Tapi kalau seandainya dia mengatakan obat ini adalah penyembuh, dia bersandar kepada sebab ini, itu kategorinya syirik asghar. Hatinya bersandar kepada sebab, syirik asghar. Kapan naik menjadi syirik akbar? Kalau meyakini obat ini yang menyembuhkan. Bisa dimaklumin ya. Makai helm sebab. Boleh enggak? Boleh. Kalau nggak dipakai tangkap polisi. Enggak. Pakai helm boleh sebab. Ya, sebab yang terbukti bisa menahan kalau terjadi kecelakaan terhadap kepala, menahan keselamatan, sebab. Tapi dia hanya sebatas sebab yang boleh dikerjakan. Hatinya tetap condong ke siapa? Allah. Makanya kalau ada orang tabrakan, na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan di segala macam keburukan. Ada orang tabrakan, kemudian kepalanya selamat. Alhamdulillah, gara-gara helm ini aku selamat. Nah, panggil orang tuh, apa maksud pian? Oh, maksudku Allah menyelamatkan aku melalui helm ini. Ah, itu boleh. Tapi kalau dia katakan gara-gara helm ini aku selamat, maksudnya adalah helm yang sebab helm aku selamat. Ini syirik asghar. Naik menjadi syirik akbar kapan? Apabila meyakini helm inilah yang memberikan keselamatan. Bisa dimaklumin ya. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, nah ini menarik nih. Pertanyaan kedua ini adalah salah satu indahnya agama Islam. Kalau antum belajar ilmu usulul fiqih, itu ada pembagian ahkam syar'iyah menjadi 5. Ada wajib, ada mustahab, sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, yang pian tadi sebutkan adalah berbicara tentang mubah. Ulun pakai pulpen, nungkar pulpen di toko, ya, mubah. Nungkar baju, mubah. Makan, mubah. Guring, mubah. Makai sendal, mubah. Makai motor, mubah. Tapi ketika ada niat, oh subhanallah merinding. Ketika ada niat untuk ibadah, maka dianggap sebagai ibadah. Aku nungkar pulpen mubah dia. Tapi diniatkan untuk menulis pelajaran jadi ibadah. Nah, itulah salah satu keistimewaan syariat Islam yang
Bisababin niyah tanqalibul adat ilal ibadat. Disebabkan karena niat berpaling hal yang biasa menjadi luar biasa, menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah. Nah ini mudah-mudahan. Nah, ini semua larinya kemana Ustaz? Larinya kepada hadis yang pian-pian hafal dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Cukup kiranya. Dan ulun berharap mungkin biasanya para perempuan banyak turun. Biasanya para perempuan banyak bertanya, mungkin nanti disediakan kertas ya untuk perempuan bertanya. Hadza minni wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.